Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, adik-adik, hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada pagi ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, disaksikan oleh malaikat-malaikatnya yang mulia, dan insyaallah kita sedang duduk bersama dengan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang realita kekinian, dan ini menjadi satu di antara keutamaan kita sebagai umat Islam yang memainkan peran untuk menjaga keadaan, menjaga satu kondisi masyarakat agar ia terjaga dan terselamatkan. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: masalul qa'im ala hududillahi wal waqi' fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibana kharqan wa lam nu'zi man fawqana fayatrukuhum wa ma aradu ahlaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Hadis rawahu Bukhari. Perumpamaan, kata Nabi, perumpamaan satu kaum, satu masyarakat yang terdiri atas kelompok orang-orang yang senantiasa menegakkan dalam kebenaran, ya, istiqamah dalam menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, al-qa'im ala hududillah, dan kelompok yang lain yang menyelisihinya. Ini seperti mereka yang berundi, satu kaum yang berundi di atas sebuah kapal. Ya, kemudian kita mengenal hadis ini dengan hadis safinah, hadis perahu, hadis kapal. Hasil undian itu asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Hasil undian itu menempatkan satu kelompok di bagian atas dan kelompok yang kedua di bagian bawah. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma'i marru 'ala man fawqahum
Dan setiap kali yang kelompok bawah ini ingin mengambil air, maka ia harus melewati kelompok di bagian atas. Dan ini tentu tidak menyenangkan bagi yang bawah, karena harus mengambil ke atas, dan sekaligus tidak menyenangkan pula bagi kelompok yang di bagian atas, karena mereka terganggu dengan seringnya bagian bawah mengambil air ke atas. Faqalu, maka mereka berkata yang di bagian bawah, "Lau anna kharaqna fi nasibana kharqan lam nu'zi man fawqana." Bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini, di bagian bawah kapal ini, sehingga kita tidak perlu mengambil air ke atas dan kita lebih dekat dalam mengambil air. Kalau kita lubangi kapal ini, banyunya masuk, maka kita bisa ambil air lebih cepat dan tidak perlu ke atas sehingga bagian atas tidak terganggu. Wa in akhadhu fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Maka apabila ide, gagasan semodel ini dibiarkan, wa in tarakuhum, ya, apabila ini didiamkan, semuanya diam, tidak ada bereaksi atas apa yang diinginkan oleh kelompok bagian bawah atau sebagian kecil dari kelompok bagian bawah, halaku jami'an, maka yang terjadi, baik yang setuju maupun yang tidak setuju tapi diam, maka dia akan tenggelam. Baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan, maka semuanya akan tenggelam. Halaku jami'an, kapal itu akan bocor dan terus akan tenggelam dan menenggelamkan seisi kapal. Wa in akhadhu ala aidihim, tapi kalau ada sekelompok di antara mereka yang mencegah, akhadhu ala aidihim, menahan tangan mereka dari melubangi kapal itu, najau wa najau jami'an, selamatlah ia dan selamat pula seluruhnya. Hadis rawahu Bukhari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, umat Islam memainkan peran yang luar biasa dalam konteks kehidupan berbangsa di negeri ini. Kita bisa bayangkan, ya, jika umat ini diam, maka yang tenggelam, yang mengalami kehancuran adalah seisi negeri. Jika setiap aturan kemudian didiamkan, jika polemik jilbab tidak diberisikkan, maka yang ada adalah kehancuran. Jamaah rahimakumullah, ilustrasi ini menarik, ya, dari Nabi SAW. Yang pertama adalah bahwa ini menggambarkan keadaan real dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, ya. Ada kelompok mereka yang senantiasa istiqamah dalam kebenaran dan mengupayakan kebenaran itu tetap ada dalam kehidupan, ya. Mereka senantiasa qaim ala hududillah, mereka senantiasa istiqamah untuk menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, tentu saja kita lihat sebaliknya, wal waqi fiha, adalah mereka yang menyelisihinya. Maka di situ akan ada 3 kelompok. Meskipun di sini disebutkan 2 kelompok, tapi ulama menyebutkan setidaknya muncul 3 kelompok dalam tafsirannya. Yang pertama, ada kelompok yang senantiasa al-amiru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan inilah kenapa umat ini disebut sebagai umat yang terbaik, ya. Karena kita, ya, ukhrijat linnas kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu identitas utamanya adalah mereka yang senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal munkar. Kelompok yang kedua adalah mereka yang melakukan kemungkaran, ya. Tarikum bil ma'ruf, ya, mereka meninggalkan yang ma'ruf dan justru melakukan yang mungkar. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang lamban dalam mencegah, cenderung mendiamkan
dan baru bereaksi ketika opini sudah begitu tersebar. Ya, bati lidaf'il munkarat. Ya. Mereka yang lambat dalam mencegah kemungkaran. Didiamkan dulu, kalau sudah rusak baru bereaksi. Kalau sudah tenggelam setengahnya kapal, baru ia kuciakan. Tapi tidak melakukan pencegahan di awal saat ayunan kapak itu akan dilesatkan di bagian bawah kapal. Maka jamaah rahimakumullah, ilustrasi melubangi kapal ini juga menarik, karena ini mirip dengan ideologi sekularisme yang hari ini begitu masif terjadi di negeri kita. Ketika muncul satu keadaan, ini ngalih naik ke atas, mengganggu bagian atas, terlalu repot kalau kita harus mengambil bagian atas, maka solusinya adalah lubangi kapal. Persis seperti PP nomor 28 tahun 2024 tentang pemberian kontrasepsi untuk remaja dan pelajar. Hanya karena melihat tingkat infeksi penyakit seksual yang meningkat di kalangan remaja usia 15 sampai 19 tahun, meningginya kasus aborsi, tingginya kasus seksualitas di kalangan remaja, bahkan data PPATK menyebutkan ada 123 triliun tahun 2024 bulan Juli ya, laporan bulan Juli, ada 124 triliun transaksi yang terjadi dan disinyalir adalah satu perbuatan prostitusi di kalangan remaja. Datanya luar biasa ya, menakjubkan datanya. Ada 127 miliar, mohon maaf ya. Ada 130.000 transaksi dengan angka mencapai 127 miliar, melibatkan 24.049 anak usia di bawah 18 tahun terlibat dalam prostitusi. Ini angka di negeri kita, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Lalu untuk menyelesaikan persoalan itu adalah dengan keluarnya PP 28 tahun 2024 pasal 103.4. Ini persis solusi lubangi kapal. Ada masalah, kita lubangi kapal saja. Bukan menyelesaikan masalah, justru menambah persoalan yang jauh lebih besar. Ketika polemik itu terjadi, masing-masingnya menafsirkan dengan tafsiran. Justru ketika masing-masingnya memberikan tafsiran, pasal ini justru menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar. Karena di situ ada pasal 109.3 dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dilihat secara utuh ya. Semua yang mencoba untuk membenarkan itu, maka kalau dilihat secara utuh jelas ya. Meskipun yang dimaksud di situ adalah mereka yang sudah menikah ya, remaja yang sudah menikah, kan begitu ya. Jawaban-jawaban di antara yang ulun ya capture ini ya. Nah, jawaban misalnya dari perkumpulan yang kita tidak sebutlah organisasinya, bahwa kritikan yang datang dari berbagai pihak termasuk oleh DPR ya, oleh penggiat aktivis keislaman, organisasi masyarakat keislaman dan seterusnya, tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar ini sebetulnya tidaklah ditujukan untuk semua remaja, hanya ditujukan untuk remaja usia subur yang sudah menikah. Nah, ini kan bantahan. Meskipun kalau dilihat dalam pasal 109 itu ya, bahwa pelayanan kontrasepsi hanya dilakukan terhadap dua kelompok, yakni pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang beresiko. Jika yang dimaksud oleh jawaban-jawaban tadi adalah pasangan usia subur adalah mereka yang sudah menikah,
maka poin dannya inilah yang kemudian menjadi krusial, adalah kelompok usia subur yang beresiko. Siapa yang dimaksud kelompok usia subur yang beresiko? Tafsirannya adalah remaja yang melakukan hubungan seksual tanpa nikah. Dengan kata lain, tidak bisa dipungkiri bahwa yang dimaksud dengan pemberian ini adalah untuk pelajar dan remaja kita, yang mereka disebut sebagai kelompok usia subur yang beresiko. Jamaah rahimakumullah. Karena itulah maka umat ini berisik. Umat ini terus menyuarakan. Sebab kalau tidak, ya, maka bagaimana masyarakat kita di masa depan? Ya, hilangnya nasab, rusaknya hukum waris, tingginya tingkat aborsi yang semakin tidak mungkin terkendali. Di Amerika Serikat, Pak, Amerika Serikat itu setiap tahun terjadi kenaikan angka 20 juta penduduk usia belasan, remaja 15 sampai 20 tahun terjadi kasus peningkatan, ya, infeksi penyakit menular. Setiap tahun terjadi peningkatan rata-rata 20 juta kasus di Amerika Serikat. Di Indonesia dari Ikatan Dokter Indonesia melaporkan tahun 2022 ini masih data lama, bahwa kelompok usia 15-19 tahun adalah yang paling banyak terinfeksi HIV. Sebanyak 741 remaja atau 3,3% remaja Indonesia tahun 2022 terinfeksi HIV. Dan disinyalir data ini terus meningkat akibat maraknya perzinahan di kalangan remaja dan pelajar. Jamaah rahimakumullah, kita tidak habis pikir kenapa kemudian PP ini keluar, ya. Belum selesai PP-nya keluar, muncul polemik jilbab IKN. Jadi umat ini terdistraksi konsentrasinya. Lagi ngurusin masalah ini, muncul lagi masalah jilbab, ya. Dan ini betul-betul pelecehan. Hari kemerdekaan Indonesia justru umat Islam tidak dimerdekakan dengan syariatnya. Dan ini betul-betul pengkhianatan. Karena umat Islamlah umat mayoritas yang memerdekakan negeri ini. Ulama dan darah kiai membanjiri negeri tercinta ini. Pekikan takbir membahana untuk membangkitkan semangat perjuangan bangsa ini. Tapi justru kemudian di hari kemerdekaannya, anak-anak muslimah kita dipaksa, tanda petik apapun alasannya, untuk melepaskan jilbabnya. Bukti paksaan itu tidak lain adalah penjelasannya sendiri, yang mengatakan bahwa mereka bebas pakai jilbab kecuali di dua keadaan. Itu menunjukkan paksaan. Paksaan untuk melepas jilbab justru di dua keadaan yang krusial dalam acara kenegaraan, pengibaran sangsaka merah putih. Pelanggaran terjadi justru di hari kemerdekaan, di mana umat Islamlah yang harusnya paling berhak menikmati kemerdekaan itu. Justru di hari itu muslimah saudari kita tidak merdeka dalam menjalankan syariatnya. Kalau dikatakan, oh ini pendapat yang sangat fanatis dalam agama, radikal dalam agama, justru kita akan balik mengatakan, bukankah fanatisme agama justru diatur dalam undang-undang, tapi sekularisme yang dimaksudkan justru menyelisihi undang-undang. Memaksa untuk melepaskan jilbab dari urusan pengibaran bendera adalah bentuk sekularisme radikal yang memisahkan antara urusan publik dengan urusan agama. Sedangkan memakai jilbab yang dianggap sebagai fanatisme agama dan radikalisme dalam agama justru diatur oleh undang-undang.
Karena undang-undang memberikan keleluasan untuk menjalankan syariat ini dengan baik. Undang-undang mengatur dan memberikan kebebasan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Maka itu ketika umat ini berisik, umat ini menyuarakan, mencegah terjadinya kehancuran, barulah kemudian ada revisi. Terus demikian. Ya. Selama pola pikir dan pola kebijakan kita dipengaruhi oleh faham ideologi sekularisme ini, maka akan terus muncul polemik seperti ini, Pak. Polemik tentang jilbab, polemik tentang pembagian kontrasepsi untuk remaja pelajar. Ya, termasuk sekularisme dalam pemikiran kebijakan akan pemindahan ibu kota yang memaksakan sedemikian besar anggaran, ya, hanya untuk memindahkan kekuasaan, bukan untuk pemerataan. Ya. Kita bisa berdiskusi panjang tentang itu, dan itu sudah sering disampaikan mungkin juga oleh banyak pakar di bidang itu. Terakhir kemarin kami dengarkan dari Prof. Amhar, pakar geospasial Indonesia. Beliau menyatakan, saya 90% yakin ini akan menjadi proyek mangkrak yang kedua setelah Hambalang, karena beratnya pendanaan untuk pengadaan air di ibu kota yang baru, ya. Dan ini menjadi sangat krusial dari sisi tata kelola sebuah negara, sebuah kota. Dan itulah yang terjadi di Hambalang. Jadi Hambalang itu kenapa mangkrak dan 100% tidak mungkin bisa dilanjutkan, karena tidak adanya akses air. Persis mirip seperti yang ada saat ini ya. Sehingga beliau mengatakan, saya kok 90% ya, sebagai seorang ahli punya keyakinan gitu. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi memberikan gambaran ilustrasi, ya. Harus ada orang-orang yang senantiasa berisik ini, yang senantiasa menyuarakan kebenaran ini, meskipun, ya, disematkan kepadanya label-label tertentu, ya. Entah disebut sebagai kaum fundamentalis, ataukah bahkan disebut sebagai konservatisme. Masa urusan jilbab aja dipersoalkan, urusan kontrasepsi dihual-hualkan, urusan ini terus macam-macam. Maka biarlah kita dilabeli dengan hal yang demikian, karena memang faktanya demikian. Selalu ada yang menyuarakan kebenaran dan ada yang terjebak pada perbuatan kemaksiatan. Maka di posisi mana kita berada, disitulah yang menjadi nilai dari kehidupan kita. Meskipun kemudian jamaah rahimakumullah sedikit melenceng, ya. Kita kan setidaknya ketika kasus jilbab ini ada berbagai hikmah yang kita bisa petik, gitu ya. Yang kita bisa petik. Yang pertama tadi diantaranya, umat ini harus terus berisik. Yang kedua, kita juga harus mewaspadai generasi kita, anak-anak kita. Kita harus lihat nih. Kami diskusi dengan para asatid. Setiap kali dengar berita ini, berapa kali ini, 3-4 kali kami diskusikan dengan asatid. Lihat, ini penting ini buat anak-anak kita ini. Kok bisa yang konon katanya mulai SD, SMP, SMA berjilbab, lalu kemudian ketika mereka tanda petik diancam untuk tidak membawa baki, kalau tetap menggunakan jilbab, maka kemudian mereka melepaskan jilbabnya, dan mereka mau untuk melepaskan jilbab hanya untuk mengangkat baki. Ini di luar dari kebijakan, kita masuk ke dalam.
Kenapa anak muslimah kita mau melepaskan untuk sesuatu yang bersifat duniawi, yang bahkan dia tidak ada kerugian apapun dengan melepaskan itu? Kita khawatir anak-anak kita hari ini, termasuk generasi yang disebutkan oleh Nabi SAW dan termasuk boleh jadi kita, adalah generasi imma'ah. La takunu imma'ah, kata Rasulullah. Apa itu imma'ah ya Rasulullah? Taqulun idza in ahsana an-nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Imma'ah itu kata Nabi adalah apabila orang baik mereka baik. Taqulun, mereka mengatakan, ya kalau orang baik ya kami baik. Wa in zalamu zalamna. Tapi kalau orang minta kada baik, ya kami kada baik. Ini generasi imma'ah, generasi yang tidak punya izzah, generasi yang tidak punya prinsip. Maka kami khawatir sekali anak-anak kita yang pakai jilbab itu, jangan mereka pakai jilbab karena ini aturan sekolah, tapi tidak faham akan kewajiban dirinya sebagai muslimah. Coba kita perhatikan anak-anak kita hari ini. Kita yakinkan bahwa mereka adalah generasi ahlul izzah. Mereka generasi yang punya izzah, bukan generasi imma'ah. Sehingga tidak sampai ke telinga kita, anak ulu ni pay bahari baik pian, nyata kumpulan bubuhan yang kada baik tepang lalu umpat kada baik juga. Benar, memang lingkungan sangat mempengaruhi. Jelas itu. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada agama teman-temannya. Maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Itu benar, jelas itu. Lingkungan sangat mempengaruhi. Pertemanan sangat mempengaruhi. Dan ini harus kita hindari. Pertemanan yang buruk, lingkungan yang buruk harus dijauhkan. Tapi jika kemudian ia memang terjebak pada lingkungan itu, maka ini yang harus kita kuatkan. Jangan sampai kemudian kita terus menerus menyalahkan lingkungan. Ini bang, nyata kawan lawan si anu tu bang lalu hante, lalu kada empat pergi menyembahyang, lalu kada tapi penyembahyang lagi, mengaji pina kada tapi mau lagi, haru umpat lawan kawannya tu bang. Pertanyaannya, kenapa kalau dia umpat kawan lalu kemudian ia mengikuti arus mereka? Bukan ia yang membuat arusnya. Jangan-jangan anak-anak kita adalah generasi imma'ah, yang kalau di sini baik, ia baik, kalau di sana buruk, maka ia pun ikut buruk. Maka kata Nabi, tapi jadilah kalian in ahsanan nas ahsanna. Kalau manusia baik maka kami baik. Wa in asa'u, tapi kalau mereka buruk, tetaplah kami dalam kebaikan. Jika masyarakat buruk, maka tetaplah kami dalam kebaikan. Inilah generasi yang punya izzah. Ya. Ini berataan bang korupsi, kayak apalagi itu umpatnya seorang jua. Ima'ah. Jangan-jangan bukan hanya anak-anak kita pun termasuk yang ima'ah. Ini menjadi autokorek, ya, bagi kita. Dan yang ketiga, peristiwa jilbab kemarin itu menjadi muhasabah betul bagi kita, bagi kami pribadi dan bagi kita semua, bahwa siapapun kita ini ada dalam genggaman Allah. Allah membolak-balikan hati manusia. Ya muqallibal qulub, kita berdoa, sabbit qulubina ala dinik, ya. Karena yang menetapkan ini, yang menyuruh untuk melepas jilbab ini, sebetulnya adalah seorang yang sangat concern dulunya dengan urusan muslimah. Beliau dulu adalah editor buku yang sangat populer tahun 90-an tentang tabarruj, dan beliau editornya. Beliau yang dulu nulis buku concern tentang muslimah. Bahkan beliau penerjemah kitab Al-Iman,
kitab yang kami pakai di pesantren. Beliau dulu bergelar kiai. Ini menjadi koreksi bagi kita, menjadi muhasabah bagi kita, bahwa Allah sangat mudah untuk membolak-balikan hati manusia. Maka teruslah kita berdoa. Tidak ada petunjuk melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar kita senantiasa diberikan hidayah, agar hati ini ditetapkan, agar tidak berbolak-balik di ujung akhir kehidupan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubina ala dinik wa ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Karena sangat mungkin hati ini berbalik. Sangat mungkin hati ini berbalik. Dan itu kita lihat hari ini. Itu kita lihat hari ini. Karena itu ketika peristiwa itu terjadi, dan ketika teman-teman kami mengcapture beberapa kitab-kitab yang dulu beliau syarah, yang beliau edit, yang beliau terjemahkan, kita menggogok ke diri sendiri. Alhamdulillah, ya Allah, gitu, ya Allah, ini orang baik, ini orang baik. Tapi kenapa kemudian hal yang dan seterusnya? Maka yang keempat, kita pun juga kemudian menjadi faham, ya, buat apa punya wakil presiden ulama jika jilbab harus dilepas di depan istana? Itu menunjukkan bahwa bukan tokohnya yang penting, tapi sistemnya yang harus dirubah. Karena ternyata ketokohan tidak membuat apa-apa. Buat apa pemimpinnya ulama jika prostitusi tahun 2024 meningkat sedemikian rupa? Buat apa di pucuknya ada ulama jika justru PP ini ditandatangani justru di masanya? Buat apa punya pemimpin bergelar ulama jika kemudian justru riba, judi online, pinjaman online merebak justru di saat kepemimpinannya? Wallahu a'lam bishawab. Inilah menjadi koreksi buat kita semua. Karena itu kita harus jalankan sistemnya. Kita edukasi masyarakat dan diri kita, keluarga kita, untuk menjadi generasi yang punya izzah, bukan generasi ima'ah, generasi yang faham bahwa bahaya sekularisme dan sistem yang ada ini harus kita ubah bersama dengan cara memahamkan pemahaman Islam yang sebenar-benarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.